Halo Sobat Sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Inilah 8 larangan adat dan etika suku Dayak Kalimantan. Jangan datang kalau kalian nggak tahu ya Sobat. Suku Dayak adalah salah satu suku yang terdapat di Indonesia, tepatnya berada di Kalimantan. Selain terkenal dengan tradisi hukum adat Kalis, suku Dayak memiliki keunikan budaya lainnya yang diyakini oleh suku setempat sebagai hal paling sakral. Salah satu kebudayaan yang terkenal dari suku Dayak adalah sejumlah pantangan yang tidak diperbolehkan untuk dilanggar. Kalau lagi pergi ke daerah orang, tentu kita harus mentaati dan menghormati peraturan yang ada di daerah tersebut. Seperti yang terjadi di Pulau Kalimantan, sebelum kalian datang ke Kalimantan, mending kalian cari tahu apa larangan yang ada di Kalimantan. 1. Mencicipi makanan. Kalau dapat makanan gratis semua orang pasti senang kan? Tapi jangan coba-coba mencicipi makanan di Kalimantan. Konon katanya dalam makanan tersebut ada aroma pemikat yang membuat kita tergila-gila dengan orang yang memberi makanannya. Katanya sih, kalau kita sembarangan mencicipi makanan dari orang yang tidak dikenal nanti bisa jadi kena guna. Tapi kalau tetap ingin dimakan, sebaiknya kalian langkahi terlebih dahulu makanan itu sebanyak 3 kali. 2. Membakar terong. Terong menjadi salah satu santapan enak yang ada di Indonesia. Terkecuali di Kalimantan Timur, khususnya di daerah pasir harus hati-hati. Di sana kalian tidak diperbolehkan membakar terong. Kalau kalian menentang hal ini, kalian akan terkena bisul. Bisulnya akan lama timbul, karena semakin lama bisulnya semakin besar seperti terong. 3. Jangan bermain-main dengan mandau. Mandau adalah senjata keramat orang-orang Dayak. Meskipun bentuknya seperti parang biasa, ia tidak bisa dipakai semaunya. Harus ada alasan khusus kenapa mandau sampai keluar dari sarungnya. Pasalnya, menurut orang-orang Dayak, mandau yang keluar dari sarungnya biasanya akan memakan korban. Makanya, bagi pendatang, jangan bermain-main dengan senjata satu ini. 4. Jangan menghina patung kayu di sana. Jika kamu perhatikan, di Kalimantan banyak rumah-rumah adat yang di depannya terdapat patung-patung kayu. Konon, ini bukanlah patung biasa melainkan sebagai simbol orang-orang yang sudah meninggal. Aturan yang ada tentang patung kayu ini adalah jangan pernah menghina bentuknya, sekalipun dalam hati. Ada banyak kejadian orang-orang yang menghina patung-patung ini, dan kemudian diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Tak hanya diganggu secara visual, kadang ada yang sampai mengalami keanehan fisik. Gangguan ini akan tetap ada sepanjang seseorang tidak lekas meminta maaf kepada keluarga si pemilik patung tersebut. Terdengar tidak masuk akal, namun hal ini sering terjadi di sana. 5. Jangan pernah mempermainkan gadis Dayak. Siapa sih yang bisa menampik cantiknya gadis-gadis Dayak? Paras ayunan alami itu pasti bisa menjerat siapapun untuk jatuh cinta, termasuk para pendatang. Ada larangan untuk tidak pernah mengganggu mereka atau mempermainkannya. Ada mitos yang beredar, siapapun yang mengganggu mereka lebih-lebih mempermainkannya, maka dipastikan akan hilang alat vitalnya. Memang terdengar mustahil, namun sudah banyak cerita-cerita tentang ini. Hal tersebut cukup masuk akal juga mengingat orang Dayak itu magisnya sangat ampuh. Makanya, jangan pernah macam-macam dengan gadis Dayak atau hilang masa depan. 6. Sopanlah ketika mampir ke makam orang Dayak. Akan jadi pengalaman unik tersendiri jika bisa mampir ke tempat-tempat sakralnya orang Dayak. Salah satunya misalnya adalah areal pemakamannya.
Cara perkuburan orang Dayak cukup unik. Mereka membuat semacam makam di atas tanah berbentuk seperti bangunan balok yang disangga. Sangat unik, namun kental mistis. Aturannya, kita harus sopan ketika ada di tempat-tempat seperti ini. Pasalnya ya tadi, orang-orang Dayak amat mengeramatkan kuburan moyangnya. 7. Menjawab suara aneh. Saat kamu berjalan-jalan ke hutan Kalimantan, terus mendengar suara aneh yang seakan memanggil-manggil nama kalian. Jangan dijawab, karena takutnya asal suara itu berasal dari makhluk goib yang akan menyesatkan kalian dan akan membawa kalian ke alam mereka untuk dijadikan teman. Mending kalian pakai headset sambil dengar musik, agar tak mendengar suara-suara aneh. 8. Memberi foto. Kalau lagi di Kalimantan, jangan sesekali memberikan foto kita kepada orang lain. Tapi kalau kepepet, lubangi foto tersebut menggunakan jarum terutama di bagian wajah. Alasannya, orang Kalimantan percaya kalau kita memberikan foto kepada orang lain sama saja kita memberikan peluang kepada orang lain untuk memikat, menyakiti, atau bahkan membunuh kita dengan cara mistis. Namun kalau foto kita dilubangi, kita akan terhindar dari kejahatan orang lain. Karena kalau foto kita dilubangi sudah tidak sama lagi dengan diri kita. 9. Dilarang berteriak. Umumnya berteriak di Kalimantan diidentikan dengan adanya orang meninggal, banjir, kebakaran, orang tenggelam, dan orang hilang di hutan. Bahkan menurut Onal Majan di Kalimantan terdapat kode tersendiri dari setiap teriakan. Pantangan ini berlaku saat berada di tempat sakral atau di hutan. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu makhluk halus atau hewan liar yang ada di sekitar. Takutnya ketika teman-teman main ke hutan Kalimantannya, ketika berteriak itu malah didatangi oleh penunggu hutan, jadi sangat dilarang. Pantangan. Jangan sembarang berteriak, ungkap Onal Majan salah satu warga suku Dayak. 10. Dilarang membakar ikan asin dan terasi. Terdapat kepercayaan yang sangat kental di masyarakat Pulau Kalimantan tentang larangan membakar terasi di malam hari, terlebih saat berada di hutan. Banyak yang meyakini, aroma khas dari terasi yang dibakar dapat mengundang para makhluk gaib yang berada di dalam hutan tersebut untuk datang, atau akan mendapat gangguan-gangguan di dalam hutan tersebut. Pantangan ini dilakukan karena bau asap dari ikan asin dan terasi dapat mengganggu makhluk halus atau hewan liar yang ada di sekitar. 11. Jangan duduk di depan pintu pada sore hari. Pantangan ini dilakukan karena pada sore hari, pintu dianggap sebagai tempat keluar masuknya roh halus. Duduk di depan pintu dapat mengganggu roh halus yang sedang keluar masuk. Itulah aturan yang harus kita ketahui sebelum menjejakkan kaki di Kalimantan. Sebagai pendatang kita harus menghormati kebudayaan dan adat setempat serta mematuhi semua hal tersebut. Kalian jangan coba-coba melanggar aturan tersebut ya sobat, walaupun terdengar aneh dan mustahil namun sudah banyak kejadian yang terjadi karena menyepelekan aturan si suku Dayak Kalimantan. Silakan sobat sudut tulis komentarnya. Salam hangat dari Mimin, terima kasih.